Seperti dejavu yang tak diinginkan, kapal Cina Coast Guard 5402 kembali muncul di Laut Natuna Utara, tepat di lokasi survei seismik MV Geocoral milik Pertamina. Namun kali ini, alih-alih sekadar mondar-mandir di batas wilayah, kapal itu melaju lebih dalam ke Indonesia dan mulai membayang-bayangi kapal survei, seolah ingin mengatakan, kami tetap di sini, lalu kenapa? Bakamla yang sudah hafal dengan trik ini segera mengerahkan KN Pulau Dana 323, yang langsung mendekat dan mengirim peringatan keras lewat radio, tetapi respons kapal Cina malah penuh percaya diri. Ini kapal patroli Cina Coast Guard 5402, kami sedang patroli di perairan Tiongkok, suara dari radio terdengar santai, seolah-olah garis batas di Indonesia hanya ket air yang bisa dihapus kapan saja. Tentu saja, KN Pulau Dana tidak tinggal diam dan mulai membayangi kapal Cina dengan jarak yang semakin dekat, memberi sinyal bahwa mereka juga tak main-main dalam menjaga perairan Indonesia. Namun yang membuat situasi semakin pelik, Cina tampaknya sudah siap dengan skenario ini, karena kapal mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi meskipun diusir berkali-kali. Dengan drama yang terus berlanjut, laporan pun segera masuk ke Jakarta, dan di meja Presiden Prabowo, ketegangan ini bukan lagi sekadar insiden kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Setelah pengusiran pertama yang tidak berhasil, KN Pulau Dana 323 mendapat bala bantuan dari KRI Sutedi Senaputra 379 dan KRI Bontang 907, yang langsung merapat ke lokasi bak sekelompok kakak yang turun tangan. Dengan 3 kapal militer Indonesia kini membentuk formasi pertahanan di sekitar MV Geocoral, harapannya jelas, Cina paham kalau ini bukan lagi sekadar main kucing-kucingan di laut seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kapal CCG 5402 malah makin berani, mendekat lebih agresif, dan seolah menantang, mau kalian apakan, kami tetap di sini. Bakamla pun meningkatkan volume peringatan via radio, suara Kapten Bakamla terdengar jelas di udara, Anda berada di perairan yurisdiksi Indonesia, segera tinggalkan area ini. Tapi, seperti biasa, respons dari kapal Cina tetap sama, diam 1000 bahasa atau mengulang klaim kedaulatan yang sudah basi, seolah tak peduli bahwa mereka menghadapi 3 kapal patroli Indonesia. Situasi ini membuat banyak orang di Jakarta mulai gerah, dan di ruang rapat darurat, beberapa pejabat bertanya-tanya, kalau patroli laut tak cukup, apakah ini saatnya mengirim pesan yang lebih kuat? Sementara itu, di Natuna, nelayan yang sedang melaut hanya bisa menghela napas, karena bagi mereka, ini adalah babak baru dari cerita lama yang entah kapan akan benar-benar selesai. Laporan terbaru mengenai keberanian kapal Cina yang tak kunjung pergi akhirnya sampai ke meja Presiden Prabowo, yang segera mengumpulkan petinggi militer di kantornya. Tanpa basa-basi, ia mendengar laporan langsung dari Panglima TNI dan Kepala Bakamla, yang dengan tegas menyatakan bahwa patroli biasa tampaknya tak cukup untuk menghadapi taktik bertahan Cina. Prabowo, yang tak pernah dikenal sebagai sosok yang suka ragu-ragu, akhirnya mengeluarkan keputusan, sudah saatnya Kopassus turun tangan, bukan untuk perang, tapi untuk memastikan Cina mengerti bahwa Indonesia tidak main-main. Perintah itu segera diteruskan ke satuan elit, yang dalam hitungan jam sudah bersiap di pangkalan militer, dengan tim khusus yang akan diterjunkan ke perairan Natuna secara rahasia. Dengan perlengkapan tempur yang lengkap dan skenario yang sudah dirancang matang, Kopassus tak akan muncul secara terang-terangan, tapi mereka ada di sana, menyusup dengan senyap untuk memastikan keamanan. Kapal perang yang mengangkut mereka bergerak malam itu juga, meninggalkan pangkalan tanpa banyak publikasi, karena ini bukan operasi untuk pamer kekuatan, melainkan strategi senyap dengan dampak maksimal. Sementara itu, di Laut Natuna, kapal patroli Indonesia tetap berjaga, tak menyadari bahwa di balik layar, situasi telah berubah, dan kali ini, Indonesia tak hanya mengusir, tapi juga mengamankan perairannya dengan tangan besi. Malam itu, angin laut berhembus kencang saat satu persatu pasukan Kopassus turun ke perairan dengan peralatan selam taktis, bergerak tanpa suara di bawah gelapnya samudra. Di atas permukaan, kapal patroli Cina masih berlayar santai, tak menyadari bahwa tepat di bawah mereka, ada mata-mata dari pasukan elit Indonesia yang kini hanya berjarak beberapa meter dari lambung kapal mereka. Kopassus tidak punya niat untuk menyerang, tetapi mereka punya misi, mengamati pergerakan kapal Cina dari jarak dekat, mencatat detail, dan memastikan bahwa tak ada tindakan yang bisa mengancam kapal Indonesia. Sementara di udara, drone pengintai milik militer Indonesia mulai beroperasi, mengirimkan gambar real-time ke pusat komando, memastikan bahwa setiap gerakan di perairan itu tercatat dan dipantau tanpa celah. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi, karena tepat pukul 3.15 dini hari, kapal CCG 5402 tiba-tiba mengubah arah, melaju lebih dalam ke perairan Indonesia, seolah-olah merespons sesuatu yang tak terlihat.
Para pasukan Kopassus yang berada di bawah air langsung bersiaga, komunikasi mereka berlangsung hening melalui sinyal tangan, sementara sensor di kapal Indonesia menangkap perubahan rute yang mencurigakan. Apakah Cina menyadari kehadiran pasukan Indonesia? Atau ini hanya kebetulan? Tak ada yang tahu pasti, tetapi yang jelas, permainan ini kini masuk ke level yang lebih serius, dan Indonesia sudah siap menghadapi babak berikutnya. Saat kapal CCG 5402 tiba-tiba mengubah arah, Pusat Komando di Jakarta segera mengakses data satelit untuk melihat pola pergerakan kapal-kapal Cina di sekitar Laut Natuna Utara. Dalam hitungan menit, layar-layar monitor di ruang operasi militer menampilkan citra real-time, tidak hanya satu, tetapi setidaknya 4 kapal Cina lainnya berlayar tak jauh dari lokasi survei Pertamina. Keempat kapal itu tampaknya sudah berkoordinasi, bergerak dalam formasi yang mengapit area eksplorasi, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka bisa mengepung kapan saja jika keadaan memanas. Data lebih lanjut menunjukkan pola yang mencurigakan. Sejak 2 minggu lalu, kapal-kapal ini muncul bergantian di Natuna, masuk keluar tanpa izin, seakan menguji seberapa cepat respons Indonesia. Imam Prakoso dari Indonesia Ocean Justice Initiative yang ikut memantau dari Pusat Data Maritim langsung menyampaikan temuannya. Cina tidak sekadar patroli, tetapi sedang melakukan Grey Zone Operation untuk menekan Indonesia tanpa harus berperang. Informasi ini langsung dikirim ke petinggi militer, yang kini semakin yakin bahwa operasi senyap Kopassus di perairan memang bukan sekadar aksi pencegahan, tetapi langkah strategis untuk membaca niat sebenarnya dari kapal Cina. Dengan gambaran yang semakin jelas dari satelit, Indonesia kini harus memilih, apakah terus bertahan dengan strategi defensif, atau sudah saatnya memberikan respons yang lebih berani agar Cina paham batasannya. Menyadari bahwa upaya diplomasi dan pengusiran kapal Cina belum membuahkan hasil, Presiden Prabowo memanggil jajaran petinggi militer dan intelijen ke rapat tertutup di Jakarta. Kepala Bakamla melaporkan bahwa kapal Cina tak hanya bertahan, tetapi mulai melakukan patroli berulang, menunjukkan pola intimidasi yang semakin jelas terhadap kapal-kapal Indonesia. Data dari Angkatan Laut menunjukkan bahwa armada Cina yang terlibat bukan hanya kapal penjaga pantai, tetapi juga kapal pendukung yang diduga membawa peralatan pengawasan elektronik. Prabowo, yang sudah berulang kali menghadapi situasi serupa di masa lalu, tidak mau lagi bermain di level retorika dan langsung meminta daftar opsi militer yang bisa diterapkan. Panglima TNI menjelaskan 3 skenario, patroli gabungan lebih intensif, pengerahan pasukan khusus, atau peningkatan kehadiran kapal perang untuk menandingi setiap manuver Cina. Setelah mempertimbangkan risiko eskalasi yang berlebihan, diputuskan bahwa opsi kedua akan dijalankan. Kopassus akan diterjunkan secara rahasia untuk memastikan pengamanan eksplorasi. Dengan persiapan yang sudah matang, malam itu juga perintah dikeluarkan. Pasukan elit Indonesia harus segera bergerak ke Natuna, tanpa perlu gembar-gembor yang bisa memancing reaksi berlebihan dari Cina. Pangkalan militer di wilayah barat Indonesia segera diaktifkan sebagai pusat operasi rahasia, di mana satuan elit Kopassus yang terpilih menjalani briefing intensif sebelum diterjunkan. Dalam ruangan dengan layar penuh peta dan koordinat, Komandan Operasi menjelaskan misi utama, memastikan keamanan survei migas, memonitor kapal Cina, dan melaporkan segala pergerakan mencurigakan. Pasukan Kopassus yang akan berangkat dibekali peralatan pengintaian canggih, perangkat komunikasi terenkripsi, serta skenario taktis jika terjadi insiden yang melibatkan kapal asing. Untuk menghindari deteksi satelit dan intelijen asing, pasukan diterjunkan dalam kelompok kecil, menggunakan kapal perang TNI AL yang sudah disamarkan sebagai armada patroli biasa. Setibanya di perairan Natuna, mereka tidak langsung beraksi, melainkan menyebar dalam posisi strategis, menyusup di beberapa titik penting di sekitar kapal survei Pertamina. Meskipun operasi ini bersifat defensif, dampak psikologisnya cukup besar. Keberadaan pasukan elit yang tak terlihat menciptakan ketidakpastian bagi pihak Cina. Kini, dengan kehadiran Kopassus di lapangan, Indonesia mengirimkan pesan tegas, setiap upaya mengganggu kedaulatan maritim akan diawasi dengan sangat dekat, dan jika perlu, ditanggapi dengan tindakan nyata. Dini hari, saat angin laut Natuna berhembus dingin, pasukan Kopassus mulai bergerak ke titik-titik pengamatan mereka, dengan peralatan night vision dan sistem komunikasi hening. Menggunakan perahu cepat yang tidak terdeteksi radar, beberapa tim menyusup ke sekitar MV Geo Coral dan kapal pengawal Bakamla untuk memastikan tidak ada ancaman mendekat. Tim selam Kopassus juga mulai menyusuri perairan sekitar kapal Cina, mengamati dari bawah permukaan laut apakah ada upaya pemasangan alat pengawasan atau gangguan lain. Dari geladak kapal patroli TNI AL, para komandan operasi terus menerima laporan detail dari pasukan di lapangan, mencatat setiap perubahan pergerakan armada Cina. Sementara itu,
Awak kapal survei Pertamina yang sebelumnya merasa terancam, kini bisa bekerja dengan lebih tenang setelah mengetahui bahwa mereka tidak lagi berhadapan sendirian dengan kapal asing. Operasi ini bukan hanya sekadar pengamanan, tetapi juga bagian dari strategi Indonesia untuk menegaskan bahwa setiap inci perairan Natuna tetap berada di bawah kendali penuh negara. Namun di tengah keheningan operasi ini, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Kapal CCG 5402 tiba-tiba mengubah pola pergerakannya, mendekat lebih agresif ke zona eksplorasi Indonesia. Pukul 2.45 dini hari, dari atas KRI Sutedi Senaputra, sensor radar menangkap gerakan aneh dari kapal CCG 5402 yang mulai berbelok tajam ke arah MV Geo Coral. Kapal Cina itu kini bergerak dalam pola zigzag, sebuah taktik umum yang digunakan untuk mengintimidasi atau mengacaukan perhitungan navigasi kapal lain di sekitarnya. Personel Kopassus yang mengamati dari dekat langsung memberi peringatan melalui kanal komunikasi tertutup, memastikan bahwa patroli Indonesia tidak lengah terhadap situasi ini. Awak kapal survei Pertamina mulai bersiaga, karena mereka sadar bahwa manuver mendekat ini bisa menjadi pertanda adanya upaya mengganggu atau bahkan menyandera aktivitas mereka. TNI AL pun segera mengirim sinyal peringatan melalui frekuensi radio internasional, mengingatkan kapal Cina bahwa mereka memasuki area operasi yang dilindungi hukum maritim Indonesia. Namun bukannya mengurangi kecepatan, kapal Cina justru makin mendekat, seolah ingin mengetes batas kesabaran Indonesia dalam menghadapi provokasi semacam ini. Dalam keheningan malam, para pasukan Kopassus yang berada di bawah air mulai merapat ke posisi strategis, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika situasi berkembang di luar kendali. Setelah beberapa hari dibiarkan bermain di perairan Natuna, Cina akhirnya mendapat panggilan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI, yang langsung melayangkan nota protes tanpa basa-basi. Dubes Cina berusaha memberi penjelasan normatif soal patroli yurisdiksi, tetapi para diplomat Indonesia tidak tertarik mendengar alasan yang sama berulang kali tanpa perubahan nyata di lapangan. Sementara itu, di tengah Laut Natuna, kapal-kapal Indonesia terus berjaga, karena meskipun peringatan diplomatik sudah disampaikan, kapal CCG 5402 masih berkeliaran seperti hantu yang enggan pergi. Bakamla memperingatkan bahwa jika kapal Cina tetap melanjutkan pola provokasi, tindakan tegas di lapangan tidak bisa dihindari, dengan atau tanpa persetujuan dari pihak Beijing. Di Pusat Kendali Angkatan Laut, perintah siaga terus berlaku, mengingat skenario terburuk selalu bisa terjadi, terutama dengan pasukan Kopassus yang sudah siap bertindak dalam hitungan detik. Tekanan dari dalam negeri pun semakin meningkat, dengan publik Indonesia yang mulai geram melihat kapal asing berkeliaran tanpa sanksi nyata selain sekadar teguran diplomatik. Dengan situasi yang semakin panas, Indonesia kini menghadapi pilihan sulit, apakah cukup dengan gertakan diplomatik, atau saatnya menunjukkan bahwa Natuna bukan sekadar garis di peta, tetapi wilayah yang akan dipertahankan dengan segala cara. Daripada menunggu Cina berulah lagi, pemerintah Indonesia memilih langkah yang lebih tegas dengan memperkuat kehadiran militer di perairan Natuna, mengirim lebih banyak kapal perang untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekadar latihan. Bakamla meningkatkan patroli udara dengan drone pengintai, memastikan bahwa setiap kapal Cina yang melintas bisa dipantau dari berbagai sudut, tanpa memberi mereka celah untuk bergerak bebas. Di atas kapal KN Pulau Dana 323, petugas patroli mengawasi layar radar dengan lebih waspada, mencatat setiap pergerakan kecil yang bisa menjadi pertanda strategi baru dari Cina. Para nelayan lokal yang biasanya menghindari area ketegangan kini merasa lebih percaya diri, melihat bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi hak mereka atas laut yang seharusnya mereka manfaatkan. Di Jakarta, media mulai memberitakan eskalasi ini dengan lebih serius, membandingkan respons Indonesia dengan negara-negara lain yang sering tunduk terhadap tekanan maritim Cina. Presiden Prabowo sendiri memberikan pernyataan langsung, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur satu langkah pun dalam mempertahankan Natuna, dan jika perlu, akan meningkatkan kehadiran militer secara signifikan. Dengan kebijakan yang semakin jelas, kini tinggal menunggu apakah Cina akan menerima pesan ini dan mundur, atau justru memilih jalan konfrontasi yang lebih terbuka. Tepat ketika situasi mencapai titik kritis, kapal CCG 5402 tiba-tiba mengubah arah dan perlahan menjauh dari wilayah eksplorasi, seolah sadar bahwa mereka tidak lagi bisa bermain seenaknya. Dari pusat pemantauan satelit, analis melihat pola mundurnya Cina yang terkesan strategis. Mereka tidak langsung pergi, tetapi mengambil posisi di perbatasan de Indonesia, masih mengawasi dari kejauhan. Beberapa pengamat militer berspekulasi bahwa ini adalah cara Cina untuk menghindari eskalasi terbuka, sambil tetap mencari celah untuk kembali dengan pendekatan berbeda. Di lapangan, pasukan Kopassus tetap bersiaga, tidak terbuai dengan ilusi kemenangan cepat.
karena pengalaman mengajarkan bahwa Cina tidak akan menyerah hanya karena satu putaran tekanan. Para diplomat Indonesia pun menyadari bahwa ini bukan akhir dari permainan, dan segera menyusun strategi baru untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak akan terulang dalam waktu dekat. Di Beijing, reaksi pemerintah Cina masih penuh teka-teki, dengan media mereka tetap mempertahankan narasi bahwa mereka hanya melakukan patroli rutin di wilayah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Meski kapal Cina telah menjauh, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah ini kemenangan nyata bagi Indonesia, atau hanya jeda sebelum babak berikutnya dimulai dengan strategi yang lebih licik? Tidak ingin mengulangi kesalahan dengan berpuas diri terlalu cepat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan kehadiran militer yang kuat di Laut Natuna Utara. Angkatan Laut segera meningkatkan latihan tempur di perairan ini, mengerahkan skenario simulasi yang menghadapi segala kemungkinan, dari infiltrasi bawah air hingga skenario blokade paksa. Intelijen maritim terus bekerja di balik layar, mengumpulkan informasi tentang pergerakan kapal Cina di sekitar Laut Cina Selatan, mencari tahu apakah ada rencana lanjutan yang perlu diantisipasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pasukan Kopassus yang sudah diterjunkan tidak akan ditarik dalam waktu dekat, memastikan bahwa kehadiran mereka tetap menjadi faktor psikologis bagi pihak asing. Di lapangan, nelayan yang sebelumnya ragu untuk melaut kini kembali beraktivitas dengan lebih percaya diri, melihat bahwa pemerintah benar-benar serius dalam mempertahankan hak maritim mereka. Media internasional mulai memperhatikan ketegasan Indonesia, dengan beberapa analis menyebut bahwa negara ini sedang mengirim sinyal bahwa mereka bukan Vietnam atau Filipina, yang kerap dipermainkan Cina. Dengan persiapan yang semakin matang, Indonesia kini berada dalam posisi strategis, tidak hanya mempertahankan wilayahnya, tetapi juga membangun postur pertahanan yang akan membuat lawan berpikir dua kali sebelum mencoba langkah serupa di masa depan. Ketegangan kali ini memang berhasil diredam, tetapi semua pihak tahu bahwa ini bukan akhir dari permainan, melainkan awal dari strategi jangka panjang yang lebih kompleks. Laut Natuna Utara tetap menjadi titik panas geopolitik, dan pola gangguan dari kapal Cina menunjukkan bahwa mereka belum benar-benar menyerah dalam mencari celah untuk menekan Indonesia. Dengan semakin banyaknya negara yang berselisih dengan Cina di perairan Asia Tenggara, Indonesia kini menghadapi dilema, tetap mandiri, atau mulai membentuk aliansi yang lebih kuat dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa. Keputusan untuk mempertahankan Kopassus dan memperkuat pertahanan maritim menjadi pesan yang jelas bahwa Indonesia tidak akan membiarkan dirinya didikte oleh kekuatan asing, siapapun itu. Dalam jangka panjang, pertanyaannya bukan lagi apakah konflik semacam ini akan terjadi lagi, tetapi kapan, dan bagaimana Indonesia akan merespons dengan lebih cerdas dan efektif. Satu hal yang pasti, dari insiden ini, Indonesia telah menunjukkan bahwa kedaulatan maritim bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan, dan setiap upaya gangguan akan selalu dihadapi dengan ketegasan. Dengan langkah ini, Indonesia telah mengukir babak baru dalam sejarah pertahanan maritimnya, mengirimkan sinyal bahwa di Laut Natuna, siapapun yang mencoba bermain api akan berhadapan dengan konsekuensi yang nyata.